Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah atau rangkaian ibadah 10 malam yang kita mulai hari ini. Dan marilah kita siapkan hati kita untuk dapat menerima berkat-berkat Tuhan lewat ibadah kita, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, dan lewat firman yang akan kita dengarkan. Biarlah segala pujian dan keagungan kita naikkan kepada Tuhan, dan Bapak Ibu yang ada di rumah tetap dapat menikmati hadirat Allah, anugerah Allah bagi kita sekalian. Mari kita naikkan pujian. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau baik bagi kami. Mari Engkau berkarya, bekerja dalam hidup kami. Karena kami sadar bahwa tanpa Engkau dan tanpa pimpinan-Mu di dalam pekerjaan Roh-Mu, kami tidak akan dapat menjalani hari-hari kami. Kami manusia yang terbatas ini akan lemah, akan tidak berdaya, dan akan senantiasa hidup di dalam kekalahan. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau pimpin dan berkati kami, supaya kami dapat senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan terus belajar dari firman-Mu, melakukan kehendak-Mu seturut dengan pimpinan Roh-Mu. Berkati ibadah kami, rangkaian ibadah 10 malam kami, lewat apa yang dapat kami kerjakan, sekalipun melalui tayangan online, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Karena itu, mari Engkau, Tuhan, bekerja dan berkarya, pimpin pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya.
Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersyukur dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun memang dalam situasi seperti ini, kita masih tetap dapat beribadah dan dapat melaksanakan tanggung jawab kita, memberi waktu kita kepada Tuhan. Dalam rangkaian doa 10 malam ini, umumnya kita semua dan biasanya kita ada di gereja berdoa, bersekutu bersama, memuji menyembah Tuhan. Tetapi di dalam situasi kehidupan di mana pandemik virus COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, maka kita tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian doa 10 malam kita di gereja. Namun itu tidaklah menjadi sebuah masalah bagi kita untuk kita terus tetap dapat bersekutu bersama-sama. Saudara tetap di rumah, kita tetap mendukung pemerintah untuk terus memperjuangkan agar COVID-19 ini dapat kita kalahkan dengan cara tetap di rumah, tetap beribadah di rumah, tetap menjaga kebersihan kita, menjaga diri kita melalui protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam rangka mendukung itu, kita tetap menjalankan seluruh tugas kita, tanggung jawab kita, ibadah kita, namun kita melakukannya dengan cara tetap berada di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam rangkaian doa 10 malam ini, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal terkait dengan kehidupan di dalam roh, agar kehidupan kita senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan saya ambil dari kitab atau surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Demikian pembacaan Alkitab. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sampai di situ saja, saudara, pembacaan kita. Sebuah pembacaan yang cukup pendek. Dan memang saya ingin menekankan pembahasan firman Tuhan kali ini di dalam bagian pemahaman dari surat Galatia pasal 5 ayat 25 ini. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah hidup di dalam roh, sebuah praksis kekristenan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa 10 malam sebagaimana yang umumnya kita lakukan di gereja-gereja Pantekosta dan beberapa gereja-gereja di luar GPDI juga biasa juga melakukannya, adalah sebuah tradisi yang memang gereja kita masih pertahankan di kalangan gereja Pantekosta khususnya, karena di dalam event doa 10 malam itu kita diingatkan untuk kembali ke dalam kehidupan gereja yang senantiasa ada di dalam pimpinan dan karya Roh Kudus. Kita diingatkan kembali tentang kebergantungan kita di dalam mengembangkan tugas pelayanan kesaksian kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Nah, di dalam event doa 10 hari ini dan malam pertama ini, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan nasihat Rasul Paulus tadi yang terdapat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 tadi. Saudara, kalau kita memperhatikan dan menyimak pembacaan Alkitab tadi, khususnya di dalam bagian Galatia pasal 5 ayat 25,
maka kita akan menemukan sebuah pernyataan-pernyataan Rasul Paulus yang tidak hanya sekedar berbicara tentang apa yang ideal, tetapi sekaligus di dalam kalimat itu terdapat sebuah pernyataan kritis dari Rasul Paulus kepada jemaat. Mengapa itu bisa muncul? Karena banyak kehidupan anak Tuhan atau umat Tuhan yang seringkali mengklaim bahwa hidupnya itu ada di dalam Roh Kudus. Hidupnya itu ada di dalam pimpinan Roh. Apalagi kemudian kalau dia berkata, "Oh, saya ini orang dari kalangan gereja Pantekosta yang sudah hidup di dalam Roh, sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus," dan sebagainya. Namun saudara, dalam fakta hidup, dalam kenyataan, kita melihat dan kita menemukan, kita mendapatkan adanya banyak sekali sebuah kenyataan-kenyataan kehidupan di mana anak-anak Tuhan yang mengklaim hidup di dalam Roh, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, namun di dalam fakta kehidupannya sehari-hari, hal-hal seperti itu tidak terlihat. Ada sebuah keadaan yang paradoks antara apa yang diklaim, apa yang dikatakan, dengan apa yang diperbuat. Saudara, kurang lebih situasi paradoks ini ditemukan oleh Rasul Paulus di dalam jemaat Galatia, sebagaimana muncul kritiknya di dalam ayat yang kita baca dan kita perhatikan tadi. Nah, apakah dapat terlihat adanya sebuah paradoks di dalam kehidupan itu? Paulus sendiri menemukan hal itu. Paulus sendiri melihat kenyataan itu, bahwa ada sekelompok umat Tuhan, ada sekelompok orang percaya, ada sekelompok anak Tuhan yang mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya dipimpin di dalam Roh, namun tidak menunjukkan kualitas kehidupan di dalam Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang sebenarnya perlu untuk kemudian kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana sih sebenarnya kita membangun sebuah kualitas kehidupan di dalam Roh? Karena memang hal inilah yang penting. Jangan sampai kemudian klaim kita, identitas diri kita, seakan-akan ingin mengatakan bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus, namun kita sendiri sebenarnya mengingkari apa yang kemudian kita katakan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 inilah tadi kita dapat melihat apa yang kemudian dilihat oleh Rasul Paulus, adanya kondisi paradoks itu. Sehingga di dalam ayat itu dia berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh." Tadi saya katakan, saudara, di dalam ayat ini ada dua hal penting yang kemudian ingin disampaikan. Yang pertama itu adalah kritik yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Kritik itu berkaitan dengan adanya kondisi kehidupan yang paradoks di dalam kehidupan umat Tuhan itu. Sehingga dia mengatakan kalimat tadi, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pernyataan pengandaian ini, saudara, ingin menunjukkan adanya tadi, pertama, ketidakkonsistenan antara apa yang dipahami, antara apa yang diklaim dengan faktanya. Sehingga Paulus kemudian mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh hidup di dalam Roh, jika kamu sungguh-sungguh hari-hari ini sudah hidup di dalam Roh, eizomen pneumati, jika kamu sudah tinggal hidup di dalam Roh, nah, konsekuensinya adalah pneumati kaistoi komen. Hendaklah kamu juga dipimpin oleh Roh. Paulus tidak melihat konsekuensi logis dari kehidupan yang ada di dalam Roh itu.
Paulus tidak melihat konsekuensi logis dari kehidupan orang-orang yang mengatakan sudah tinggal di dalam roh. Apa itu? Yaitu sikap di mana mereka tidak dipimpin oleh roh. Tidak dikuasai oleh roh. Ini maksud pernyataan stoikomen. Paulus ingin agar ada konsekuensi logis yang nyata dari kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh roh itu. Bahwa jika kamu ada di dalam roh, maka seharusnya kamu dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh. Jika kamu sudah mengalami kelahiran baru lewat Roh Kudus, maka seharusnya kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah sebenarnya yang ingin diharapkan oleh Rasul Paulus. Jadi di dalam ayat ini, saudara, kita menemukan dua maksud. Pertama adalah kritik Paulus kepada jemaat. Pernyataan ini menunjukkan adanya kehidupan jemaat yang tidak punya kehidupan yang menjelaskan sebab akibat dari orang yang tinggal di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Ini tidak ada. Dan saudara bisa memperhatikan di dalam pembacaan itu. Saudara bisa melihat di dalam pembacaan itu, di mana di dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus mengkritik umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Galatia ini. Karena ada kecenderungan-kecenderungan daging yang masih hidup di dalam diri jemaat Tuhan yang mengklaim dirinya hidup di dalam roh. Sekaligus yang kedua, ayat ini ingin mengatakan bahwa gambaran ideal yang sesungguhnya dari kehidupan umat Allah adalah mereka yang hidup di dalam roh pasti akan dipimpin oleh roh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dalam roh bagi Rasul Paulus bukanlah sekedar sebuah pilihan-pilihan yang boleh dikatakan ya saya mau atau tetap di dalam roh atau tidak, atau kehidupan di dalam roh ini seakan-akan hanya sekedar sebuah hiasan-hiasan di dalam kehidupan kekristenan, hiasan-hiasan tambahan dan sebagainya, aksesoris kehidupan dan sebagainya, hanya sekedar penunjuk bahwa kita ini saleh, kita ini orang yang lebih tekun, kita ini orang yang lebih suci dan sebagainya. Bukan itu. Hidup di dalam roh bukanlah persoalan apakah saya mau pilih atau tidak. Hidup di dalam roh bukan persoalan ini adalah tradisi saya atau bukan. Hidup di dalam roh bukan persoalan aliran saya atau bukan. Hidup di dalam roh adalah kualifikasi utama seorang Kristen. Inilah sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 8, 9 Rasul Paulus berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya, Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, tidak dipimpin oleh roh Kristus, Roh Kudus itu sendiri, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, perhatikan sungguh-sungguh bahwa ketika kita bicara tentang Roh Kudus, kita bukan bicara tentang sebuah aliran, kita bukan bicara tentang sebuah aksesoris, kita bukan bicara tentang sekedar sebuah karunia, tapi kita bicara tentang sesuatu yang sangat esensial dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang Kristen, yaitu Roh Kudus yang menjadi tanda bahwa ia adalah milik Kristus. Itulah sebabnya kehidupan kekristenan bagi Rasul Paulus adalah sebuah kehidupan yang lahir dari roh dan dipimpin oleh roh. Roh bekerja di dalam proses pertobatan kehidupan seseorang, dan roh yang sama itu terus memimpin kehidupan seseorang sampai ia mencapai seluruh kepenuhan keselamatan itu. Itulah sebabnya Alkitab dengan jelas
Di dalam bagian yang lain, di dalam Efesus 1 ayat 14, Rasul Paulus berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus yang sudah lahir di dalam hidup seseorang, Roh Kudus yang sudah memimpin hidup seseorang sejak dia mengalami kelahiran baru, adalah Roh Kudus yang terus memimpin, terus membimbing, terus menuntun sampai pada kesudahan kehidupan yang berpuncak kepada kepenuhan keselamatan. Tapi dengan syarat, kehidupan anak Tuhan itu mau dipimpin, kehidupan anak Tuhan mau dikuasai, kehidupan anak Tuhan mau dituntun. Itu sebabnya dalam bagian ayat yang lain, Rasul Paulus katakan, mereka yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah. Karena pekerjaan Roh melahirkan sebuah kehidupan baru, melahirkan sebuah kehidupan di mana benih ilahi ada di dalam kehidupan orang percaya. Maka kualitas kehidupan di dalam Roh bukanlah sebuah kualitas kehidupan yang bisa dipilih, saya suka atau tidak suka. Ini adalah hal yang sangat penting yang membawa hidup seseorang kepada keselamatan. Itulah sebabnya Rasul Paulus perlu mengingatkan kepada jemaat di Galatia, kalau engkau sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam Roh, maka engkau harus dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat yang kurang lebih sama ingin disampaikan, ingin diingatkan kembali kepada kita. Kita orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, mengaku hidup di dalam Kristus, sudahkah kita hidup di dalam Roh? Sudahkah kita dipimpin oleh Roh dalam seluruh keseharian kita, dalam seluruh sikap kita? Apakah di dalam diri kita ada penundukan kepada Roh Kudus yang akan memimpin kita, membimbing kita kepada seluruh kepenuhan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu? Inilah PR penting yang perlu untuk kita ingatkan kembali dalam diri kita. Hidup kekristenan adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kekristenan adalah hidup yang terus dituntun di dalam karya itu. Di dalam rangkaian doa 10 malam ini, inilah pesan penting pertama yang ingin disampaikan. Jangan berpuas hanya karena kita memiliki identitas. Kita mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Roh, karena kita adalah orang-orang yang ada di gereja yang kuat menekankan tentang Roh Kudus. Saudara, itu tidak akan pernah menjamin kehidupanmu ada di dalam Roh. Karena yang membuat kehidupan kita senantiasa ada di dalam Roh, ada di dalam jaminan karya keselamatan itu adalah ketika kita mau terus dipimpin, mau terus tunduk, dikuasai oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Teruslah ada di dalam karya Roh Kudus, teruslah dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hari ini kita bersama-sama berdoa di dalam rangkaian doa 10 malam ini, marilah kita terus minta agar Roh Kudus, Roh Allah berkarya dan bekerja di dalam hati kita. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Allah membimbing seluruh kehidupan kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Pimpinlah kami ya Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk Dia terus berkarya di dalam hidup kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku
tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Allah yang baik yang memperhatikan seluruh hidup kami. Kami sudah diingatkan oleh firman-Mu, kami sudah diingatkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan marilah Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja, Engkau terus menyatakan hati-Mu, kehendak-Mu lewat Roh-Mu dalam hidup kami. Dan biarkanlah kami membangun sebuah kualitas kehidupan yang benar. Jika kami ada di dalam Roh-Mu, maka kami juga akan dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau menyertai seluruh hidup jemaat-Mu, hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa Roh Kudus menyapa, menyentuh. Kuasa Roh Kudus kiranya menyelubungi, menguasai seluruh hidup mereka, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran firman dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah, menghasilkan kualitas buah-buah Roh Kudus di dalam seluruh hidup mereka. Dan biarkanlah mereka nyata di dalam seluruh sikap dan perbuatan mereka, karya Roh Kudus nyata di dalam seluruh kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami terima, yang kami naikkan, yang kami syukuri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima segala berkat Allah di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tetaplah berdoa, tetaplah menyembah Tuhan, naikkanlah doa-doa syafaat-Mu kepada Allah, supaya Tuhan senantiasa berkarya, bekerja, menyatakan yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita. Sehingga bangsa kita boleh dikuatkan, boleh dilindungi, bahkan ditolong oleh Tuhan untuk dapat keluar dari situasi-situasi hidup yang sulit hari-hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan.